lama sekali loh nggak jumpa sama Bu Retno. Lihat nih, baju kita sama kan? Iya Bu Ani, wah kabar saya hari ini puji Tuhan luar biasa Bu Ani. Saya sehat dan penuh semangat. Bu Ani sendiri bagaimana kabarnya? Puji Tuhan, sehat Bu Retno. Wah ngomong-ngomong Bu Ani, hari ini Bu Ani kok berbeda sekali ya, kelihatan ceria sekali hari ini. Ada apa sih Bu Ani? Wow, iya dong Bu Retno, hari ini kan hari Minggu. Saya mau beribadah anak dan remaja dulu. Waduh, iya Bu Ani, sekarang kan hari Minggu ya. Sampai lupa saya kalau hari ini adalah waktunya beribadah. Iya Bu Retno, setelah 6 hari lamanya kita bekerja, hari ini waktunya kita beribadah dan mengucap syukur kepada Tuhan. Betul sekali Bu Ani, kita semua patut mengucap syukur kepada Tuhan karena berkat Tuhan itu sungguh luar biasa. Wah kalau begitu saya ikut ya Bu Ani. Ayo Bu Retno, kebetulan juga hari ini saya mendapat tugas untuk melayani menjadi pembawa acara. Bu Retno juga bisa bantu saya ya. Siap Bu Ani. Nah kalau begitu kita sapa dulu anak-anak dan adik-adik semua yang ada di rumah. Kita sapa bersama-sama ya Bu Retno. Shalom. Apa kabar nih adik-adik yang ada di rumah? Tentu sehat bukan? Sudah siap belum mengikuti ibadah kita hari ini? Kalau belum siap, kita tunggu dulu ya Bu Ani. Sambil menunggu adik-adik kita yang belum siap, kita akan ngapain ini Bu Ani? Kita akan cari tempat yang nyaman, siapkan Alkitabnya, siapkan persembahannya, dan jangan lupa untuk anak-anak yang masih kecil silakan minta ditemani oleh ayah, papa, dan bunda atau mama kalian masing-masing ya. Iya, kalau gitu sambil nunggu kita memuji Tuhan dulu yuk Bu Ani. Kita pujikan satu pujian yang berkata halo halo, hello hello, hola hola. Ayo anak-anak yang ada di rumah kita berdiri, kita pujikan pujian. Halo halo, hello hello, hola hola. Halo halo, hello hello, hola hola. Apa kabarmu? Cu 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 cu. Halo halo, hello hello, hola hola. Apa kabarmu? Semuanya senang, semua bersuka sebab selalu ada Yesus. Jangan kamu sedih, jangan kamu susah sebab Yesus besertamu. Halo halo, hello hello, hola hola. Apa kabarmu? Cu 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 cu. Halo halo, hello hello, hola hola. Apa kabarmu? Semuanya senang, semua bersuka sebab selalu ada Yesus. Jangan kamu sedih, jangan kamu susah sebab Yesus besertamu. Wah, luar biasa sekali. Ternyata anak-anak yang ada di rumah juga semangat loh memuji Tuhan, Bu Bekti. Oh iya Bu Ani, karena adik-adik semua yang ada di rumah sudah semangat dan siap mengikuti ibadah hari ini. Dan alangkah baiknya jika ibadah hari ini kita buka dengan doa Bu Ani. Baiklah anak-anak yang ada di rumah, mari kita buka ibadah kita hari ini dengan berdoa. Ayo bagaimana sikap cara yang baik berdoa? Tangannya dilipat, matanya ditutup, kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih Tuhan. Pada hari ini kami anak-anak-Mu boleh kembali melakukan ibadah meskipun secara online. Tuhan, kuasai hati dan pikiran kami. Layakkan kami Tuhan untuk mengikuti ibadah ini.
Bapa, awal, pertengahan, ibadah, online anak-anak ini, semuanya kami serahkan dalam tangan kuasa-Mu yang kudus. Juru selamat kami yang hidup, Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan, Bu Bekti. Tadi kita sudah buka ibadah kita ini dengan doa yang dipimpin oleh Bu Ani ya Bu Bekti. Iya, betul Selanjutnya sekali. kita mau ngapain ini Bu Bekti? Kita akan memuji Tuhan lagi Bu Retno. Kita mau bersyukur kepada Tuhan karena hari ini kita sudah diberkati sama Tuhan. Buktinya kita bisa bangun pagi dengan sehat, kita masih bisa bernafas, kita masih bisa melihat matahari bersinar pagi ini. Dan bukan kita saja loh, burung-burung juga Bu Retno diberkati oleh Tuhan. Wah, luar biasa sekali ya Bu Bekti. Iya. Berkat Tuhan itu dalam kehidupan kita. Iya. Ayo adik-adik yang ada di rumah, sudah bersyukur dan menyapa Tuhan apa belum pagi ini? Oh, puji Tuhan sudah. Iya. Kalau ada yang masih belum, bagaimana kalau kita bersama-sama menyapa Tuhan dengan pujian Selamat Pagi Tuhan. Oke, kita berdiri lagi yuk. Kita mau pujikan pujian ini dengan semangat ya. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah cintanya. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah cintanya. Anak-anak yang ada di rumah masih semangat kan? Masih dong Bu Ani. Adik-adik yang ada di rumah, kita mau tepuk dulu yuk. Biar kita semakin semangat memuji Tuhan. Masih ingat gak dengan tepuk Yesus? Kita coba dulu ya. Tepuk Yesus. Y, E, S, U, S. Yesus, 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 yes. Luar biasa. Kita ulang lagi dong Bu Retno. Kurang nih. Oke, kita ulang sekali lagi ya adik-adik ya. Tepuk Yesus. Y, E, S, U, S. Yesus, 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 yes. Hebat anak-anak Tuhan, memang semuanya hebat. Nah Bu Ani, karena semuanya hebat, maka kita akan memuji Tuhan lagi ya Bu Ani. Kita mau memuji Tuhan dengan lagu apa Bu Retno? Nah, kita akan ajak adik-adik semua yang ada di rumah memuji nama Tuhan dengan pujian Sukacita Bertemu Yesus Bu Ani. Wah, iya, betul anak-anak sudah bisa kan lagu ini? Lagu yang minggu kemarin sudah pernah kita nyanyikan. Kalau masih belum bisa, yuk kita bersama-sama belajar lagi. Pujian Sukacita Bertemu Yesus. Sukacita bertemu dengan Yesus, ya Tuhanku. Ku memuji dan menyembah Tuhan Yesus, oh senangnya. Sukacita ku bertemu dengan Yesus, ya Tuhanku. Ku memuji dan menyembah Tuhan Yesus, oh senangnya. Ku angkat tangan puji Dia, sorak haleluya, haleluya. Ku angkat tangan puji Dia, sorak haleluya, haleluya. Wow, 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 wow. Sukacita ku bertemu dengan Yesus, ya Tuhanku. Ku memuji dan menyembah Tuhan Yesus, oh senangnya.
Ada sukacita? Puji Tuhan. Masih semangat kan adik-adik yang ada di rumah? Wah, luar biasa. Betul sekali. Anak-anak yang ada di rumah, tiba saatnya kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan nanti kalian semua akan ditemani oleh Bu Uut. Tahu kan Bu Uut? Wah, tahu dong Bu Ani. Bu Uut yang cantik itu kan? Yang pakai kacamata? Betul sekali Bu Bekti. Kelihatannya anak-anak semua sudah penasaran nih Bu Bekti. Iya. Nah, tapi tunggu dulu. Sebelumnya kita akan mau siapkan hati kita dengan memuji nama Tuhan. Melalui pujian Roh Kudus yang manis. Seperti Yesus, berfirmanlah Tuhan, ku mau mendengar dan melakukannya setiap hari. Roh Kudus yang manis, tolong aku Shalom, selamat pagi anak-anak yang dikasihi Tuhan. Bagaimana kabar kalian pagi ini? Sehat semuanya bukan? Puji Tuhan. Hari ini tiba saatnya lah kita mendengarkan firman Tuhan. Tetapi sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita tundukkan kepala, kita berdoa. Sekarang lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang baik, yang senantiasa selalu mengasihi dan memberkati kami. Tuhan, tiba saatnya lah kami mau membaca dan merenungkan firman-Mu. Kiranya Tuhan sertai kami, kiranya Tuhan pimpin kami. Tuhan, apabila ada kuasa jahat atau roh-roh jahat yang senantiasa ingin mengganggu ibadah ini ya Bapa, kiranya Tuhan singkirkan jauh-jauh dari tempat ini. Berfirmanlah Tuhan, kami anak-anak siap untuk mendengarkan. Haleluya, amin. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, sudah siap Alkitabnya? Sekarang kita buka ya Alkitabnya. Firman Tuhan pagi ini diambil dari Markus 7 ayat 1 sampai dengan 23. Ya, Markus terdapat di mana? Yaitu di perjanjian baru setelah Matius. Mari kita baca bersama-sama. Injil Markus pasal 7 ayat 1 sampai 23. Perintah Allah dan adat istiadat Yahudi. Pada suatu kali serombongan orang Farisi dan beberapa ahli Taurat dari Yerusalem datang menemui Yesus. Mereka melihat bahwa beberapa orang muridnya makan dengan tangan najis, yaitu dengan tangan yang tidak dibasuh. Sebab orang-orang Farisi seperti orang-orang Yahudi lainnya tidak makan kalau tidak melakukan pembasuhan tangan lebih dulu, karena mereka berpegang pada adat istiadat nenek moyang mereka.
Dan kalau pulang dari pasar, mereka juga tidak makan kalau tidak lebih dahulu membersihkan dirinya. Banyak warisan lain lagi yang mereka pegang, umpamanya hal mencuci cawan, kendi, dan perkakas-perkakas tembaga. Karena itu, orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat itu bertanya kepadanya, "Mengapa murid-muridmu tidak hidup menurut adat istiadat nenek moyang kita, tetapi makan dengan tangan najis?" Jawabnya kepada mereka, "Benarlah nubuat Yesaya tentang kamu, hai orang-orang munafik. Sebab ada tertulis, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Perintah Allah kamu abaikan untuk berpegang pada adat istiadat manusia." Yesus berkata pula kepada mereka, "Sungguh pandai kamu mengesampingkan perintah Allah, supaya kamu dapat memelihara adat istiadatmu sendiri. Karena Musa telah berkata, hormatilah ayahmu dan ibumu, dan siapa yang mengutuki ayahnya atau ibunya harus mati. Tetapi kamu berkata, kalau seorang berkata kepada bapaknya atau ibunya, apa yang ada padaku, yang dapat digunakan untuk pemeliharaanmu, sudah digunakan untuk korban, yaitu persembahan kepada Allah, maka kamu tidak membiarkannya lagi berbuat sesuatu pun untuk bapaknya atau ibunya. Dengan demikian, firman Allah kamu nyatakan tidak berlaku demi adat istiadat yang kamu ikuti itu, dan banyak hal lain seperti itu yang kamu lakukan." Lalu Yesus memanggil lagi orang banyak dan berkata kepada mereka, "Kamu semua, dengarlah kepadaku dan camkanlah. Apapun dari luar yang masuk ke dalam seseorang tidak dapat menajiskannya. Tetapi apa yang keluar dari seseorang, itulah yang menajiskannya. Barang siapa bertelinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar." Sesudah ia masuk ke sebuah rumah untuk menyingkir dari orang banyak, murid-muridnya bertanya kepadanya tentang arti perumpamaan itu. Maka jawabnya, "Apakah kamu juga tidak dapat memahaminya? Tidak tahukah kamu bahwa segala sesuatu dari luar yang masuk ke dalam seseorang tidak dapat menajiskannya? Karena bukan masuk ke dalam hati, tetapi ke dalam perutnya, lalu dibuang di jamban. Dengan demikian ia menyatakan semua makanan halal." Dengan demikian ia menyatakan semua makanan halal. Katanya lagi, apa yang keluar dari seseorang, itulah yang menajiskannya. Sebab dari dalam, dari hati orang, timbul segala pikiran jahat, percabulan, pencurian, pembunuhan, perzinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, kebebalan. Semua hal-hal jahat ini timbul dari dalam dan menajiskan orang. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, apakah pagi ini semuanya pada mandi? Ya, semuanya sudah cakep-cakep, sudah ganteng-ganteng, sudah pada mandi semuanya. Dan di sini Bu Ut punya lagu, pasti semuanya sudah tahu. Lagu apa? Bangun tidurku terus mandi, tidak lupa menggosok gigi. Habis mandi ku tolong ibu, membersihkan tempat tidurku. Ya, bagaimana? Adakah di antara anak-anak semuanya yang melakukan isi dari lagu ini di dalam kehidupan? Ya, bangun tidur, sebelumnya kita berdoa, ya mandi, membantu orang tua, ya itu kita lakukan setiap hari. Dan kalau kita lakukan secara terus-menerus menjadi sebuah kebiasaan. Kebiasaan yang disebut dengan budaya. Apa itu budaya? Ada yang tahu? Budaya adalah sesuatu yang dilakukan secara terus-menerus dan menjadi sebuah kebiasaan. Budaya ini sudah ada sejak zaman dahulu kala, sejak zaman Tuhan Yesus.
budaya apakah itu yang ada di zaman Tuhan Yesus? Tahu anak-anak? Ya, budaya mencuci tangan ya. Di sini siapa yang makan suka mencuci tangan? Oh iya, kita harus menjaga kebersihan tangan kita. Wah, anak-anak semuanya hebat ya. Selalu hidup bersih dan hidup sehat ya. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, Bu Ut punya satu cerita ya. Apa ceritanya? Di sini Bu Ut ada orang-orang yang mengaku mengerti betul tentang apa? Budaya, adat istiadat atau kebiasaan yang harus dilakukan. Siapa mereka? Mereka adalah orang-orang Farisi, ahli Taurat ya. Mereka senantiasa selalu mengikuti peraturan yang mereka buat sendiri. Nah, salah satu budaya atau kebiasaan yang ada pada zaman Tuhan Yesus adalah budaya cuci tangan atau membasuh tangan. Kalau kita pergi dari pasar atau pergi kemana, kita harus membasuh tangan kita. Anak-anak, bagaimana dengan kalian? Ya, kalian semuanya harus mencuci tangan sebelum makan. Supaya apa? Supaya tidak tercemar oleh tangan kita yang kotor ya. Karena di sini kita melakukan hal yang baik untuk kebersihan dan kesehatan kita. Wah, anak-anak semuanya di sini Bu mempunyai cerita, yaitu ada seorang Farisi dan siapa? Ahli Taurat. Mereka itu siapa? Mereka adalah orang-orang yang mengaku dan mengerti betul adat istiadat atau kebiasaan yang harus dilakukan sesuai dengan peraturan. Waktu mereka melihat murid Tuhan Yesus sedang makan, tetapi mereka tidak mencuci tangan. Nah, ini gambar murid-murid Tuhan Yesus yang mau makan, tetapi tidak mencuci tangan. Apa yang mereka lakukan? Ya, orang-orang Farisi menegur Tuhan Yesus ya. Anak-anak, kebiasaan mencuci tangan zaman dahulu bukan sekedar alasan kesehatan, tetapi masuk di dalam aturan keagamaan. Jadi peraturan harus ditaati dan tidak boleh dilanggar ya. Anak-anak, Tuhan Yesus juga menjawab pertanyaan dari orang-orang Farisi dan ahli Taurat ya. Mereka menegur Tuhan Yesus. Ini adalah gambar orang-orang Farisi dan ahli Taurat, dan ini adalah gambar Tuhan Yesus. Anak-anak yang dikasih Tuhan, Tuhan Yesus menjawab kepada orang-orang Farisi dan ahli Taurat. Apa yang dikatakannya? Ya, kita harus terlebih mentaati perintah dari Tuhan Yesus daripada adat istiadat dan kebudayaan. Ya. Karena bukan apa yang masuk ke dalam mulut kita, tetapi apa yang keluar dari mulut kita. Apa itu? Kata-kata kotor, menghina, mengejek teman, itu yang menajiskan. Karena semuanya itu timbul dari dalam hati ya. Lalu apa? Supaya kita taat perintah Tuhan Yesus. Kita harus apa? Kita harus rajin
rajin berdoa, rajin baca Alkitab, dan rajin mendengarkan firman Tuhan. Itulah anak-anak ya, kita harus apa? Taat kepada Tuhan Yesus. Anak-anak, siapa saja tadi? Tokoh-tokohnya tadi? Tolong ya disebutkan. Yang pertama siapa? Ya, yang pertama adalah tokohnya Tuhan Yesus, ahli Taurat, dan orang-orang Farisi. Itulah anak-anak ya. Maka dari itu anak-anak harus taat dan patuh. Itulah firman Tuhan, kiranya menjadi kekuatan bagi kita semua. Amin. Mari kita ambil saat teduh, kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih ya Bapa, terima kasih Tuhan Yesus atas firman yang Tuhan berikan kepada kami pada pagi ini. Kiranya firman yang telah kami dengar boleh kami lakukan di dalam setiap kehidupan kami. Tuhan, berikanlah kami kemampuan Tuhan untuk melakukan semua kehendak-Mu. Tuhan Yesus, pada pagi ini Bapa kami juga berdoa buat anak-anak-Mu Tuhan, kiranya Tuhan berkati anak-anak kami dimanapun mereka berada. Tuhan berkati di dalam sekolahnya, di dalam kesehatannya, di dalam setiap kehidupan. Terima kasih ya Bapa. Kami juga berdoa buat bangsa dan negara kami. Kiranya Tuhan lindungi bangsa dan negara kami. Tuhan berkati pemimpin kami, mulai dari yang teratas sampai yang terbawah. Terima kasih Tuhan, kami naikkan seluruh doa kami yang jauh dari sempurna ini hanya dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang menjadi juru selamat kami. Haleluya, amin. Puji Tuhan, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan ya Bu Retno. Ayo, tadi firman Tuhan ceritanya tentang apa ya? Betul sekali. Adik-adik semua yang ada di rumah hebat-hebat Bu Ani. Semua sudah mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan hari ini tadi bercerita tentang kebiasaan baik menjadi budaya baik. Ayo tadi kebiasaan baiknya apa saja ya Bu Ani? Kebiasaannya yaitu mencuci tangan sebelum makan, memberikan salam kepada orang yang lebih tua, terus merapikan tempat tidur, lalu berdoa sebelum melakukan sesuatu. Betul sekali Bu Ani. Bagaimana dengan adik-adik yang di rumah? Sudah siap melakukan firman Tuhan hari ini? Pasti siap dong, karena kita sudah menerima berkat firman Tuhan hari ini Bu Ani. Alangkah baiknya jika kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan kita bersama-sama mengumpulkan persembahan. Kita kumpulkan persembahan kita sambil memuji nama Tuhan dengan pujian Ku beri persembahan. Persembahan pada Tuhanku sambil puji Yesus juru selamatku, dengan sukaria beri padamu dan merasa kaya dalam Tuhanku. Puji Tuhan, Ya, puji kita Tuhan. sudah membaca firman Tuhan, Iya. sudah memuji Tuhan, sudah mengumpulkan persembahan. Iya, betul sekali. Selanjutnya kita ngapain lagi nih Bu Bekti? Kita akan tutup ibadah kita dengan berdoa Bu Retno. Wah, sedih sekali nih Bu Bekti, masih kurang nih. Tuh, tenang saja Bu Retno. Minggu depan kita pasti akan berjumpa lagi dengan adik-adik yang ada di rumah, meskipun hanya secara online atau virtual. Oh, begitu ya Bu Iya. Bekti. Saya berdoa semoga pandemi ini cepat berlalu ya Bu. Oh iya. Supaya kita bisa bertemu secara langsung dengan adik-adik yang ada di rumah. Amin.
Amin. Dan satu lagi yang perlu adik-adik semua ingat, tetap jaga kesehatan kalian, patuhi protokol kesehatan yang ada, dan tetap semangat untuk melayani Tuhan. Betul sekali Bu Bekti. Kita akan tutup ibadah kita hari ini dengan berdoa. Dan setelah kita berdoa nanti, kita akan pujikan satu pujian yang berjudul Dalam-dalam Kasih-Mu Bapa. Kita berdoa dulu yuk. Tutup matanya, kita lipat tangan, kita satu dalam doa. Mengucap syukur Tuhan atas kasih setiamu yang begitu nyata di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur Engkau sudah memberkati kami semuanya yang ada di rumah kami masing-masing. Engkau sudah memberkati ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya, sehingga ibadah ini boleh berjalan dengan lancar. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah doa kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Dalam-dalam cintamu Bapa, lebih dalam dari apapun. Besar-besar kasih-Mu Bapa, lebih besar dari apapun. Aku mengasihi-Mu, aku mencintai-Mu, Yesus Juru Selamatku. Selamanya Engkau Yesus Tuhanku. Selamanya Engkau Yesus Tuhanku. Kami para pamong anak dan remaja Dan semua kru multimedia mengucapkan Selamat Hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa.